warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Natasha Alivia dengan nomor absen 14. Saya Afif Iqbal dengan nomor absen 01. Saya Muhammad Fadil Azim dengan nomor absen 25. Saya Sheila Putri Joyita dengan nomor absen 09. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai activity based costing. Baik, kita masuk ke dalam dasar-dasar JIT atau Just in Time. Just in Time adalah strategi produk yang bertujuan untuk meminimalkan waktu dan biaya produksi dengan menyediakan barang atau jasa tepat waktu. Tujuan dari JIT itu adalah mengurangi waktu produksi. Yang kedua, mengurangi biaya produksi. Yang ketiga, meningkatkan efisien. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas produk. Prinsip dari Just in Time itu adalah pertama, memproduksi tepat waktu. Yang kedua, kualitas total. Yang ketiga, pengurangan limbah. Yang keempat, fleksibilitas produksi. Dan yang kelima, kerjasama tim. Langkah-langkah mengimplementasikan Just in Time. Yang pertama, analisis kebutuhan pelanggan. Yang kedua, perancangan produksi. Yang ketiga, pengaturan proses produksi. Yang keempat, pengawasan kualitas. Dan yang kelima, evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus. Manfaat dari JIT itu adalah mengurangi biaya penyimpanan, mengurangi waktu tunggu, dan yang ketiga meningkatkan efisiensi produksi, yang keempat meningkatkan kualitas produk, dan yang kelima meningkatkan kepuasan pelanggan. Namun JIT memiliki keterbatasan. Keterbatasannya yaitu pertama tuh ketergantungan kepada supplier, yang kedua risikonya kurang stok, dan yang ketiga biaya implementasi yang tinggi. Yang keempat, keterbatasan fleksibilitas. Selanjutnya kita masuk ke dalam perbedaan antara metode Just in Time dan metode tradisional. Perbedaan utama antara metode Just in Time dan metode tradisional yaitu pertama, untuk waktu produksinya. Pada JIT, memproduksi barang sesuai kebutuhan pelanggan atau orderan pelanggan. Sedangkan metode tradisional itu memproduksi barang dalam stok jumlah yang besar. Kedua, kualitas. JIT fokus pada kualitas total, sedangkan metode tradisional fokus pada kuantitas. Ketiga, biaya. JIT mengurangi biaya penyimpanan dan transportasi, sedangkan metode tradisional memiliki biaya penyimpanan dan transportasi yang tinggi. Keempat, fleksibilitas. Pada JIT memiliki fleksibilitas dalam menghadapi perubahan permintaan, sedangkan metode tradisional kurang fleksibel. Selanjutnya masuk ke dalam metode operasional. Pertama, pada JIT itu memproduksi waktu tepat waktu, sedangkan tradisional itu memproduksi barang secara massal. Kedua, pengaturan produksi. JIT menggunakan sistem produksi pull system, sedangkan tradisional menggunakan push system. Yang ketiga, pengawasan kualitas. JIT menggunakan total quality control, sedangkan tradisional menggunakan inspeksi produksi akhir. Yang keempat, penggunaan sumber daya. JIT menggunakan efisiensi maksimal, sedangkan pada metode tradisional penggunaan maksimal. Selanjutnya, terdapat pada perbedaan manajemen. Pertama, pada strategi. JIT menggunakan fokus pada kebutuhan pelanggan, sedangkan tradisional fokus pada kapasitas produksi. Yang kedua, perencanaan. JIT menggunakan perancangan yang dinamis, sedangkan tradisional perancangan statis. Selanjutnya masuk ke dalam backflow costing, yaitu adalah metode perhitungan biaya atau memproduksi suatu barang yang dilakukan secara retrospektif setelah produk selesai diproduksi dan dijual. Berikut adalah konsep dasarnya. Yang pertama, karakteristik. Perhitungan biayanya dilakukan setelah produknya selesai. Yang kedua, biaya produksi dihitung berdasarkan output atau jumlah produk yang jadi. Ketiga, tidak memerlukan pencatatan biaya langsung selama produksi. Yang keempat, menggunakan konsep flushing atau mengalirkan biaya ke produk akhir. Kelebihan dari backflow costing yaitu pertama tuh penghematan waktu dan biaya administrasi. Kedua, mengurangi kesalahan pencatatan biaya. Ketiga, membantu perusahaan fokus pada aktivitas inti. Yang keempat, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Sedangkan untuk keterbatasan backflow costing, yang pertama, tidak cocok untuk produksi yang bersifat kompleks. Yang kedua, sulit untuk mengidentifikasi biaya yang tidak efektif. Yang ketiga, tidak membantu perbaikan proses produksi.
Yang keempat, memerlukan sistem informasi yang akurat. Just in time dan backflow costing memiliki hubungan yang erat dalam sistem produksi dan akuntansi. Beberapa hubungan antara keduanya yaitu pertama, JIT dan backflow costing sama-sama fokus pada pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi produk. Yang kedua, JIT dan backflow costing sama-sama membantu mengurangi biaya produksi dan penyimpanan. Yang ketiga, JIT dan backflow costing memerlukan sistem produksi yang fleksibel dan responsif. Keempat, JIT dan backflow costing menghemat waktu dan biaya produksi. Dan yang kelima, keduanya sama-sama memerlukan sistem informasi yang baik untuk memantau produksi dan biaya. Selanjutnya masuk ke dalam analogi akuntansi keuangan. Analogi akuntansi keuangan bisa dianalogikan dalam beberapa hal. Yang pertama, akuntansi seperti memasak, yaitu mencatat transaksi seperti mengukur bahan, dan mengklasifikasikan seperti memotong bahan, dan melaporkan seperti menyajikan hidangan. Yang kedua, akuntansi seperti mengemudi, yaitu mencatat transaksi seperti membaca peta, dan mengklasifikasikan seperti membaca rute, dan melaporkan seperti mencapai tujuan. Yang ketiga, akuntansi seperti bermain catur, mencatat transaksi seperti memindahkan bidak, dan mengklasifikasikan seperti memilih strategi, dan melaporkan seperti mencapaikan kemenangan. Selanjutnya, analogi komponen akuntansi. Yang pertama tuh aktiva seperti rumah karena memiliki nilai dan potensi. Yang kedua, pasiva seperti hutang karena memerlukan pembayaran. Yang ketiga, ekuitas seperti kekayaan karena hasil dari aktivitas bisnis. Yang keempat, pendapatan seperti gaji, hasil dari kerja. Yang kelima, biaya seperti pengeluaran karena diperlukan untuk mencapai tujuan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah karena kami manusia, bukan Nabi boy. Kami dari kelompok 8, see you.